Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Yang keempat, saudara, orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus enggak pasti mengerjakan mujizat, saudara. Mujizat jangan dikejar ya, Pak. Enggak perlu. Mujizat itu efek samping. Yang mengerti katakan amin. Itu makanan sehari-harinya anak Tuhan, saudara. Ngapain dikejar? Kau berjalan benar di hadapan Tuhan. Engkau nempel dengan pokok anggur. Itu terjadi dengan sendirinya. Kita buka Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 38. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Garis bawahi, saudara. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini berlaku buat Yesus loh, saudara. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus yang sama, saudara. Jadi ini bukan hanya berlaku buat kita, Yesus aja, saudara. Saya nggak sedang berbicara nabi ya. Yesus, Tuhan kita sendiri. Sampai dia kepenuhan Roh Kudus, Bu, baru something happen. Jadi renungkan ini, saudara. Saya nggak berbicara tentang nabi besar. The very own Jesus, gitu. Kalau Yesus saja butuh Roh Kudus, siapa kita sih, saudara? Ibaratnya itu kayak listrik itu loh, saudara. Saudara nggak bisa lihat. Tapi ketika listrik itu mengalir, saudara, ruangan yang tadinya panas jadi dingin. Karena AC nyala. Ruangan yang tadinya gelap jadi terang. Sama, kita orang Kristen juga sama. Sama-sama doa profetik. Bukan doa profetiknya, jangan salah, saudara. Tapi doa profetik yang disertai kepenuhan Roh Kudus. Boom, tiba-tiba satu demi satu terjadi. Itu sebabnya kenapa, saudara? Pada saat kita dulu benar-benar pondok Daud dibangun, itu begitu banyak orang mengalami mujizat. Sebagian orang salah pikir, Bu. Dikultuskanlah pondok Daudnya. Bukan. Loh, pastor, terus kenapa kok di pondok Daud bisa terjadi banyak mujizat? Simple. Di rumahnya disuruh doa nggak mau. Nggak bisa. 5 menit aja udah. Nggak pernah bisa. Sampai di gereja orang banyak. 2 jam nggak berasa. Yang tadinya nggak ada aliran. Sekarang tiap hari ikut. Tiap minggu ikut. Listriknya ngalir. Tadinya doanya nggak ada kuasa. Sekarang listriknya ngalir. Apa yang dikatakannya jadi. Apa yang didoakan jadi. Yang masalah dari pandemi ini, Pak. Banyak anak Tuhan itu down loh kehidupan rohaninya. Saudara boleh bilang ya, pastor tapi kan saya ibadah online. Berapa banyak di sini yang merasakan yang saya rasakan? Beda. Gak bisa, beda. Ya kalau kondisi kepepet ya gimana lagi? It's okay. Gitu. Tapi distraction-nya itu loh Pak, banyak sekali. Ibu-ibu, berapa banyak tuh yang di rumah mikir jemurannya, mikir anaknya, goreng tempenya. Apa saudaraku lagi mana? Tengah ibadah makan. Gimana bisa ininya? Nggak bisa. Beda, akhirnya bedanya itu bukan masalah ibadah online-nya. Bedanya itu distraction-nya. Kalau di sini coba, saudara mau berdiri, terus kakinya diangkat sambil makan, apa nggak sungkan? Sama kiri kanan, kan? Akhirnya pendeta khotbah, saudara tidur, apa nggak sungkan? Kan? Nah, tapi kalau di rumah, sampai besok aja itu masih nyala, saudara ketiduran juga bisa, saudaraku. Hari ini sadari ini, saudara, listrik itu harus nyala. Kalau nggak ada kepenuhan Roh Kudus, hidupmu tidak berdaya, hidupmu tidak ada kuasa. Yang terakhir, yang kelima, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, saudara, nggak bisa tidak. Engkau akan menjadi saksiku
Dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluargamu. Saya ini hasil dari Yerusalem, saudara. Papi mami saya setelah bertobat, nggak habis-habisnya, giniin saya terus, saudara. Nita ke gereja, Nita ke gereja, Nita ke gereja. Ih, sampai saya marah, saudara. Awal mulanya saya digituin papi mami saya, itu pintu saya jembleng, saudara. Apa dijembleng? Jawabannya keluar, saudara. Oh, saya ini pintu, saudara. Saya marah, saya bilang, papi mami fanatik, saya bilang. Saya dari agama lain, saudara, tadinya. Papi mami fanatik. Kenapa? Kenapa saya harus ikut ke gerejanya papi mami? Tapi papi mami saya tidak pernah berhenti, saudara. Dan saya melihat ada perubahan hidup papi mami saya, buah roh tadi. Papi saya yang tadinya selalu saja, saudaraku, khawatir dan takut pulang gereja bisa nyanyi. Tengah situasi benar-benar mencekam, saudaraku, papi saya bukan ketakutan, nyanyi. Saya lihat, saya dimenangkan dari Yerusalem saya. Tapi setelah itu bukan hanya Yerusalem, Yudeanya, Samarianya, sampai ke ujung bumi. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Yuk sama-sama, yuk saudaraku. Katakan saudaraku. Berhembuslah, oh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Berapa banyak dari saudara yang saudara alami apa yang saya katakan ini, dan saudara sejak dari hari ini saudara mulai mau mengatakan, aku terima pastor, di dalam diriku ada DNA seorang champion. Dalam diriku ada kapasitas dan potensi. Sejak dari awal aku diciptakan untuk berbuah dan buahku lebat. Tidak ada kata gagal. Dalam kehidupan saudara, ketika kau menyadari hal itu, kau mengerjakannya, kau ambil bagianmu, percayai. Pasti ada pertumbuhan, pasti ada perkembangan, pasti ada multiplikasi terjadi. Kau boleh bukan siapa-siapa, kau boleh tidak punya kemampuan, kau boleh pas-pasan skillmu. Tapi kalau hari ini kau menyadari bahwa yang diinvestasikan Tuhan atas hidupmu adalah pokok anggur pilihan. Tangkap itu saudara dan mulai aplikasikan dalam keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu, apa yang kau kerjakan, pelayananmu. Kuncinya yang pertama saudara, jangan lupakan, jangan cari yang lain. Kau boleh punya semua strategi tanpa Roh Kudus. Kita ini bukan siapa-siapa. Itu sebabnya yang utama, yang pertama katakan berhembus. Hembusi kami Tuhan. Hembusi kami Tuhan. Hembusi dengan Roh-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Berhembuslah.
berkat Bapa. Ya Yesus Tuhan. From the very beginning dunia ini diciptakan. Berkat untuk engkau berkembang, Amin. berkuasa, Amin. menaklukkan masalah-masalah. Ya dalam nama Yesus. Oh bahkan bermultiplikasi. Ya Tuhan. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati tangan ini apa yang dikerjakannya, Yes. usahakannya, Amin. bisnismu, pekerjaan karirmu, Amin. studimu, Amin. dibuatnya berhasil. Amin. Atas hidupmu saudaraku anugerah panjang, Ya Tuhan. sehat sesehat-sehatnya. Amin. Diberkati pelayananmu, bahkan Amin. diberkati kesaksianmu. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa damai sejahtera. Oh joy, sukacita yang Yes, dari Tuhan. haleluya. Cinta kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan rohnya sekarang sampai selama-lamanya. Yes. Engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya. Amin.